Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fahri Faiz. Saya dari kelas A1 reguler yang akan membahas tentang mata kuliah ilmu pendidikan yang berjudul Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Pancasila menjadi fondasi utama sistem pendidikan nasional Indonesia, mengarahkan tujuan pendidikan berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, persatuan, moralitas, dan identitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, yang selanjutnya ada 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persamaan derajat, serta perilaku adil dan beradab terhadap sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang 4 dan 5, kerakyatan dan keadilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hima kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan nasional dan tantangan implementasi. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya, tantangan implementasi. Yang pertama, tekanan globalisasi yang mengakis nilai budaya lokal. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat dan kesenjangan digital. Yang ketiga, pengaruh budaya asing dan keberagaman daerah. Yang ketiga, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Yang keempat, keterbatasan sarana dan sumber daya pendidikan. Yang selanjutnya, Tri Pusat Pendidikan dan Panca Dharma. Tri Pusat Pendidikan. 3 pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Keluarga. Yang pertama, keluarga. Lingkungan pertama, pembentukan karakter. Yang kedua, sekolah, tempat mengembangkan ilmu dan budi pekerti. Yang ketiga, masyarakat, ruang penempatan nilai dan budaya. Yang selanjutnya, Panca Dharma. 5 dasar pendidikan yang menjadi fondasi teman siswa. Yang pertama, alam, selaras dengan kodrat alam. Yang kedua, kemerdekaan, kebebasan tumbuh mandiri. Yang ketiga, kebudayaan, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kelima, kemanusiaan, menjunjung nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya, sistem omong dan triga. Yang pertama, langkah pertama, ngerti atau memahami. Tahap pemahaman konsep siswa memperoleh pengetahuan melalui pengamatan dan eksplorasi aktif dalam lingkungan belajar yang bebas dan merdeka. Langkah kedua, ngerasa atau merasakan. Tahap penghayatan nilai siswa merasakan makna pembelajaran secara emosional dan personal, membangun kepekaan budaya dan sosial. Yang ketiga, ngelakoni atau melaksanakan. Tahap pelaksanaan nyata, siswa mempraktikkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter dan kemandirian sejati. Langkah keempat, nonton, niteni, mengamati atau nonton, memahami pola
atau niteni dan meniru atau mengembangkan atau neroki sebagai langkah belajar holistis. Relevansi saat ini yang pertama, mendukung pendidikan karakter dan pembelajaran humanistik. Yang kedua, mendorong apresiasi keberagamaan budaya dan kearifan lokal. Yang ketiga, mempromosikan pembebasan siswa dan partisipasi aktif dalam belajar. Yang keempat, selaras dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21, kreatif dan kemandirian. Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Tokoh Jean Piaget, perkembangan kognitif melalui asimisasi dan akomodasi. Pengetahuan dikonstruksi secara aktif oleh peserta didik melalui pengamanan dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi. Prinsip dan implementasi konstruktivisme. Yang pertama, prinsip konstruksi pengetahuan aktif. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, belajar berbasis pengalaman dan kontekstual. Yang keempat, interaksi sosial sebagai fondasi. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, discover learning. Yang kedua, inquiry learning. Yang ketiga, problem based learning. Yang keempat, perfect based learning. Yang kelima, contextual learning. Peran guru dan manfaat konstruktivisme. Peran guru dalam konstruktivisme. Yang pertama, fasilitator, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung eksplorasi siswa. Yang kedua, motivator, mendorong semangat dan rasa ingin tahu peserta didik. Yang ketiga, pembimbing, mengarahkan proses konstruksi pengetahuan secara aktif. Yang keempat, evaluator, menilai perkembangan dan pemahaman siswa secara holistis. Yang selanjutnya, manfaat bagi peserta didik. Kreativitas, mendorong peserta didik berpikir inovatif dan menemukan solusi baru. Berpikir kritis, melatih analisis mendalam dan evaluasi informasi secara mandiri. Kemandirian belajar, menumbuh inisiatif dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Kolaborasi, membangun kemampuan kerja sama dan komunikasi efektif. Tantangan implementasi dan penutup. Tantangan implementasi, yang keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya pelatihan guru yang memadai, ukuran kelas yang besar serta kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah menjadi hambatan utama dalam penerapan filosofi pendidikan modern di Indonesia. Yang kedua, peran filosofi dalam kehidupan pendidikan. Filsafat Pancasila, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan konstruktivisme memberikan landasan kuat bagi pengembangan pendidikan yang berkarakter humanis dan berpusat pada peserta didik demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.